Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di video saya di segmen Perspektif. Nah, teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui semua, beberapa hari yang lalu bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober dan juga bertepatan dengan peresmian kantor DPD dan DPC PDIP kemarin, Ibu Megawati Soekarno Putri berpidato di mana pidatonya Ibu Megawati ini menjadi perhatian banyak orang, khususnya kaum milenial. Dalam pidatonya, beliau mempertanyakan eksistensi milenial terhadap kemajuan negara ini. Namun sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai pidato beliau, mari kita simak ulang cuplikan pidato beliau. Buka diri ke dunia. Anak muda kita, saya bilang sama presiden, jangan dimanja. Dibilang generasi kita adalah generasi milenial. Saya mau tanya hari ini, apa sumbangsihnya generasi milenial yang sudah tahu teknologi seperti kita bisa viral tanpa harus bertatap langsung? Apa sumbangsih kalian terhadap bangsa dan negara ini? Masa hanya demo aja? Nah, pidato Ibu Megawati ini mendapatkan banyak tanggapan, komentar, dan bahkan bulian dari masyarakat maupun politisi. Salah satunya tanggapan dari Pak Fadlizon. Beliau mengatakan justru hari ini milenial menanggung beban yang sangat besar baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya dari generasi sebelumnya. Terutama yang sudah sangat nampak sekarang, yaitu di bidang ekonomi, di mana negara hari ini menanggung beban utang yang sangat besar. Itu tanggapan dari Pak Fadlizon. Ada lagi tanggapan dari Pak Fahri Hamzah. Beliau menyatakan jangan menyalahkan milenial, karena bagaimana kalau mereka bertanya balik kepada kita apa yang sudah kita contohkan kepada mereka. Itu kata Pak Fahri Hamzah. Menurut saya, kalau memang dirasa milenial hari ini kurang memberikan sumbangsih atau kontribusinya terhadap kemajuan negara, ya harus diintrospeksi juga apakah sejauh ini pemerintah juga sudah memberikan ruang yang cukup untuk generasi milenial untuk berkarya dan mengembangkan potensinya serta menyalurkan ide-ide yang ada di dalam pikirannya. Apakah juga pemerintah sudah mendorong atau memotivasi milenial ini untuk berkontribusi kepada negara dengan baik gitu. Karena kalau bicara negara itu kan konteksnya saling berkaitan dan setiap elemen masyarakat memiliki fungsi dan porsinya masing-masing. Misalnya milenial hari ini yang masih belajar atau kuliah, tugasnya ya belajar dengan baik dan mengembangkan potensi atau skill yang dimilikinya. Kalau yang sedang milenial yang sedang merintis usaha, ya membangun usaha dengan kreatif dan inovatif supaya ikut membantu menggerakkan perekonomian negara. Yang misalnya juga yang menjadi seorang guru atau dosen, tugasnya ya mendidik dan mencerdaskan generasi bangsa. Yang menjadi pejabat pemerintah, tugasnya ya membuat program yang baik untuk mesejahterakan masyarakat dan memajukan bangsa dan negara. Sedangkan yang menjadi DPR ya tugasnya membuat peraturan perundang-undangan yang pro rakyat gitu ya. Jadi menurut saya semuanya itu saling keterkaitan. Jadi tidak sepenuhnya salah milenial kalau memang dirasa hari ini milenial ini belum memiliki kontribusi terhadap kemajuan negara gitu. Dan perlu diketahui juga di masa pandemi ini milenial juga mengalami masa-masa sulit. Bagaimana mereka harus survive belajar via daring, karena tidak semua milenial memiliki akses yang baik terhadap internet gitu kan. Bahkan ada yang harus jauh keluar dari rumahnya untuk mencari akses internet demi memenuhi tugasnya sebagai pelajar atau mahasiswa yang baik gitu. Sebagai milenial, belajar dengan baik dan tidak terpengaruh dengan pergaulan yang sudah negatif itu juga sudah merupakan kontribusi menurut saya.
Tapi yang dimaksud Ibu Megawati di sini mungkin ya sumbangsih nyata berupa karya ya mungkin ini berdasarkan informasi yang saya ketahui, ini ada sedikit list keberhasilan milenial hari ini. Berikut listnya. Itu adalah beberapa sumbangsih milenial terhadap bangsa dan negara, dan saya yakin masih ada banyak lagi sumbangsih milenial yang lain yang belum kita ketahui. Nah teman-teman, di luar pembicaraan sumbangsih milenial, lalu apa sih sebenarnya cara agar milenial ini bisa menjadi generasi yang kreatif, aktif, dan inovatif di era modern saat ini? Berikut ada kebiasaan-kebiasaan atau aktivitas yang bisa dilakukan oleh milenial, yaitu yang pertama, perbanyak membaca buku. Karena dengan membaca buku setiap hari, wawasan yang diperoleh akan menjadi lebih luas dan bisa merangsang kemampuan untuk berpikir secara kreatif gitu. Terus berikutnya yang kedua, yaitu menggunakan internet dan media sosial secara bijak. Tidak dapat dipungkiri bahwasannya perkembangan teknologi dan internet bisa membawa dampak positif maupun dampak negatif bagi anak muda, khususnya milenial ya dalam hal ini. Apabila tidak hati-hati dalam penggunaannya, kita sebagai anak-anak muda dapat terjerumus ke hal-hal yang negatif, seperti mengunjungi situs-situs pornografi, salah dalam memilih teman dan komunitas di internet, dan juga jangan sampai media sosial menjadi sarana untuk saling menghujat dan menjatuhkan satu sama lain, atau untuk menyebarkan informasi hoax gitu ya. Maka dari itu sebagai milenial, generasi penerus bangsa, harus mengambil dampak positifnya. Kita bisa menggunakan internet untuk mencari ide-ide kreatif dan mencari informasi mencari informasi yang positif. Karena pada dasarnya dampak positif dari kemajuan teknologi akan kita rasakan ketika kita juga menggunakannya secara positif gitu. Yang berikutnya, yang ketiga, bersikap terbuka terhadap berbagai pengalaman baru. Sebagai generasi milenial, perlu terbuka dengan berbagai pengalaman baru. Misalnya mengikuti berbagai macam aktivitas yang bermanfaat bagi kita, seperti bergabung dengan organisasi sosial, menjadi relawan bagi orang-orang miskin, atau mengikuti ajang-ajang perlombaan gitu. Aktivitas-aktivitas tersebut akan melatih diri kita untuk dapat berpikir lebih kreatif dan bergerak lebih aktif gitu. Nah, yang selanjutnya, yang nomor 4, membangun ide dan visi ke depan. Yang dapat dilakukan oleh milenial adalah mencoba mengembangkan ide-ide kreatif yang ada di dalam pikirannya. Siapa tahu ide-ide yang ada di dalam pikirannya itu bisa menghasilkan karya yang bermanfaat bagi bangsa dan bisa memecahkan masalah-masalah sosial gitu. Dan selain mencoba mengembangkan ide-ide yang ada di pikirannya, generasi milenial ini juga harus memiliki visi dalam kehidupannya. Visi ini juga harus jelas dan realistis. Jangan sampai kita sebagai generasi penerus bangsa tidak memiliki visi dan cita-cita yang nantinya akan membuat hidup kita tanpa target dan tujuan. Nah, yang terakhir, yaitu yang kelima, yang bisa dilakukan yaitu rajin berolahraga dan membiasakan diri untuk bangun pagi. Berolahraga di sini mungkin hal yang sepele ya, dan bangun pagi namun memiliki dampak yang sangat positif untuk membantu kita menjadi milenial yang lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Nah, dengan rajin berolahraga, kita memiliki banyak energi yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya kreativitas gitu. Selain itu, kita
menjadi lebih semangat dan terhindar dari rasa malas gitu. Bangun pagi pun demikian, kebiasaan ini akan membantu otak kita menjadi lebih segar sehingga dapat memunculkan ide-ide yang kreatif. Dengan bangun lebih pagi, kita memiliki banyak waktu untuk beraktivitas secara positif dan mengembangkan berbagai ide yang ada di pikiran kita. Itu beberapa ya yang bisa dilakukan oleh milenial hari ini. Nah, itu tadi aktivitas-aktivitas yang dapat kita lakukan sebagai generasi milenial untuk berlatih menjadi generasi yang kreatif, aktif, dan inovatif.